Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel yang satu ini. Channel yang membahas masalah konstruksi jalan, perbaikan, perawatan, dan semua yang berhubungan dengan jalan raya. Yang memberi informasi, mengasih edukasi, dan tentunya memberi motivasi, supaya kita sama-sama bisa merawat jalan dengan baik. Tidak memungkiri, jalan adalah sarana umum yang paling sering kita gunakan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur perkerasan jalan beton, atau sering disebut rigid pavement. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian bisa mengikuti video menarik berikutnya. Siapkan cemilan dan kopi kalian, karena video kali ini akan sedikit agak panjang. Meskipun begitu, akan sangat bermanfaat buat kalian yang baru menekuni dunia konstruksi jalan. Jalan merupakan prasarana utama dalam transportasi. Tanpa jalan, transportasi darat tidak akan berjalan. Banyak sekali tipe dan klasifikasi jalan yang ada di Indonesia. Saat ini, perkembangan jalan di Indonesia sedang berkembang. Mengingat masih banyak sekali akses-akses yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar kota, khususnya di daerah perbatasan negara, baik berupa jalan tol maupun jalan biasa. Kebanyakan dari akses jalan perkotaan dan antar provinsi di perbatasan negara masih menggunakan tipe perkerasan lentur atau flexible pavement. Sedangkan jalan-jalan tol untuk saat ini lebih banyak menggunakan perkerasan jalan beton atau rigid pavement. Saat ini di Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun jalan tol untuk menghubungkan antar daerah agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Perkerasan jalan beton yang mempunyai struktur yang berbeda dengan perkerasan jalan aspal. Perbedaan terdapat pada susunan lapisan strukturnya. Perkerasan kaku mempunyai lapisan struktur yang lebih sedikit dibandingkan dengan perkerasan lentur. Oleh karena itu, video kali ini akan membahas tentang struktur perkerasan jalan beton. Perkerasan kaku atau rigid pavement sering digunakan pada jalan yang mempunyai beban lalu lintas besar dan LHR tinggi seperti jalan tol. Ada beberapa keistimewaan mengapa jalan tol menggunakan perkerasan kaku, yaitu lebih awet dan biaya pemeliharaan lebih rendah dibandingkan menggunakan perkerasan fleksibel. Namun secara kenyamanan, pengguna jalan mengaku lebih nyaman di atas jalan aspal dibanding di atas jalan beton. Struktur pada perkerasan jalan beton mempunyai spesifikasi khusus yang berbeda dengan spesifikasi perkerasan lentur, karena susunan struktur juga berbeda. Berikut ini contoh gambaran penampang jalan pada perkerasan jalan beton. Persilangan gambar tersebut adalah potongan melintang pada struktur perkerasan jalan beton atau rigid pavement. Untuk potongan lebih jelasnya, bisa lihat gambar berikutnya. Pada contoh gambar yang menggunakan timbunan tanah biasa, karena memang elevasi rencana sangat tinggi. Tidak semua struktur jalan beton seperti itu. Namun pada umumnya, lapisan struktur perkerasan kaku terdiri dari tanggul umum, lapisan drainase, beton ramping, dan perkerasan kaku. Berikut penjelasannya. Tanah timbunan sangat diperlukan untuk mengejar elevasi rencana. Proses pemadatan pun tidak sembarangan. Dibutuhkan beberapa percobaan pemadatan terlebih dahulu untuk mencapai nilai kepadatan CBR sesuai spesifikasi. Apabila uji coba sudah dilakukan dan sudah disetujui oleh konsultan, maka dilakukan metode pemadatan dengan menggunakan alat berat seperti vibro, shipwood, dan dozer.
Tiap proyek melakukan jumlah passing yang berbeda-beda tergantung dari hasil percobaan. Biasanya, langkah pertama adalah tanah timbunan didam di lokasi. Kemudian doser meratakan tanah timbunan dengan ketebalan 50 cm. Setelah itu digilas menggunakan roller Shipwood untuk menghancurkan tanah berbentuk bebatuan besar. Digilas terakhir menggunakan vibro roller sambil diberi air agar hasil lebih padat. Yang paling penting di sini adalah material timbunan harus benar-benar berkualitas yang lulus uji lab pada saat pengambilan di quarry. Jangan sampai ada tanah lempung karena sifat dari tanah lempung susah dipadatkan walaupun digilas berulang-ulang. Biasanya pemadatan dilakukan tiap lapisan dengan ketebalan tanah gembur 50 cm dan dipadatkan menjadi 30 cm. Setelah satu lapisan tanah selesai dipadatkan, kemudian diuji coba senkon. Apabila hasil uji senkon lebih dari 90%, maka bisa ke lapisan berikutnya. Pekerjaan timbunan ini harus benar-benar sesuai mutu dalam kontrak. Karena terjadi penurunan yang tidak seragam akan menyebabkan kerusakan badan jalan nantinya. Drainage layer adalah suatu layer atau lapisan di atasnya timbunan yang digunakan sebagai pengalir aliran udara secara horizontal agar tidak merusak badan jalan. Pada pekerjaan jalan tol, lapisan drainage menggunakan material agregat A. Agregat mempunyai spesifikasi tingkat kepadatan 100%, sehingga hampir sama fungsinya pada lapis pondasi struktur perkerasan aspal. Biasanya, tebal drainage layer ini sekitar 15 cm padat, sehingga penghamparan material sekitar 17 cm, dan setelah dipadatkan menggunakan vibro roller menjadi 15 cm. Apabila pemadatan selesai, maka dilanjut dengan uji batu pasir. Hasil uji minimal harus 100%. Beton lin atau disebut LC adalah lantai kerja untuk pekerjaan perkerasan kaku, sehingga lapisan ini bukan termasuk lapisan struktur, namun wajib ada sebelum pekerjaan beton. Fungsinya hanya sebagai lantai kerja agar air tidak meresap ke dalam lapisan bawahnya. Tebal LC ini biasanya 10 cm. LC ini terbuat dari beton dengan mutu K175. Proses pelaksanaannya cukup mudah. Beton dari truk mixer dituang kemudian diratakan menggunakan jidar oleh tukang. Pekerjaan rigid adalah pekerjaan yang berbobot besar dalam kontrak dan termasuk pekerjaan utama pada jalan tol. Beton yang digunakan menggunakan kelas mutu P dengan tebal 29 sampai 30 cm. Proses pengecoran beton rigid ini menggunakan bantuan alat berat Wirgen dan GNZ. Kedua alat berat tersebut termasuk alat canggih khusus untuk menggelar dan memadatkan beton. Berikut mutu yang harus diikuti sesuai spesifikasi rigid pavement. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas perkerasan jalan beton ini adalah mutu dan pelaksanaan. Beton harus benar-benar terjaga mutunya sampai di lokasi pengecoran. Syarat slope yang digunakan adalah 4-6 cm. Apabila terlalu encer, Wirgen atau GNZ tidak bisa menggelar dan memadatkan beton dengan baik, sehingga kualitas pun berpengaruh. Metode pelaksanaan di lapangan juga akan berpengaruh terhadap hasil perkerasan jalan yang kaku. Diperlukan tenaga kerja yang berpengalaman dan mengerti penggunaan alat Wirgen dan GNZ. Juga diperlukan operator yang sudah profesional. Itu tadi ulasan mengenai struktur perkerasan jalan beton.
Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan share di laman sosmed kalian. Nantikan video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Sampai bertemu di video selanjutnya.